Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya pada kita semua. Amin. Agama itu terdiri daripada 3 rukun, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Seperti mana yang termaktub di dalam hadis Jibril, riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketiga-tiga rukun ini telah dikemukakan pada masa yang sama, ketika pertemuan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril telah datang sebagai sosok manusia lelaki dengan berpakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tetapi tidak disadari oleh para sahabat yang berada di sisi Rasulullah bahwa siapakah tamu tersebut. Sehingga Rasulullah menjelaskan setelah malaikat Jibril beranjak pergi dari tempat itu. Kita telah tahu apa itu iman dan Islam, tetapi kebanyakan kita tidak begitu prihatin tentang ihsan. Padahal itulah rukun yang wajib dan tidak boleh kita ketepikan. Di antara alasannya, kita hanya mementingkan perkara syariat saja. Karena dengan bersyariat, anggapan kita sudah mencukupi untuk menjadi seorang umat Islam yang beriman. Dengan harapan agar amalan kita menjamin kita masuk surga. Dan Allah yang kita percayai hanyalah semata-mata sebagai Tuhan untuk kita mentaati perintah dan larangannya. Namun sayangnya, kenyataannya Allah itu tidak sebagai Tuhan yang dicintai. Hanya di kalangan orang-orang tertentu saja yang sangat prihatin tentang ihsan ini. Apakah yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan itu adalah intinya ibadah. Tanpa ihsan berarti seseorang itu belum lagi benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah. Ihsan itu meluputkan semua yang bersifat syirik yang mengakar di dalam jiwa. Akar syirik itu harus dicabut dan dikeluarkan dari jiwa sampai sebersih-bersihnya. Syirik itu bagai kepekatan malam yang gelap gulita tanpa cahaya. Jika syirik itu telah dibersihkan dari jiwa dengan nur Muhammad, niscaya jiwa itu akan menjadi mata hati yang amat terang benderang dan dapat melihat Tuhannya tanpa bersekutu dengan sesuatu. Ihsan itu maksudnya adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, dirikan solat seolah-olah engkau melihat Rabb-Mu. Jika engkau tidak melihatnya, ingatlah sesungguhnya Rabb-Mu Maha melihat. Yang ditegaskan di sini ialah melihat sungguh-sungguh dan penuh hakul yakin. Tidak ada syak dan ragu atau fikiran yang berbolak-balik. Maka hakikat ihsan itu jelas sekali pengertiannya, ialah syuhud kepada Allah. Syuhud artinya menyaksikan Allah melalui mata hati, bahwa hanya Allah itu saja yang wujud. Dan yang selainnya itu bukanlah wujud, walaupun tampak di mata kasar sesuatu gambaran benda itu seperti ada di hadapan kita, tetapi hakikatnya memang tidak ada. Justru penyaksian itu mestilah di dalam penafian dan pengisbatan. Apabila sesuatu gambaran itu telah lenyap atau dikosongkan di dalam pandangan batin kita dengan penafian, maka ketika itulah kita sebenarnya sedang menyaksikan Allah, baik kita sadari ataupun tidak. Kita bertawajuh memandang wajah Allah yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Mungkin sebagai pemula, kita tidak nampak apa-apa pun selain dari kekosongan atau keheningan sewaktu kita sedang melakukan penafian
secara menutup 7 panca indera, atau disebut matikan diri sebelum mati. Namun janganlah pula kita menyangka bahwa kekosongan itu tidak bermakna apa-apa. Tetapi kekosongan dan keheningan itulah yang dikatakan sirullah. Dan di dalam sir atau artinya rahasia itulah yang tidak kita ketahui dengan akal pikiran, melainkan dengan mata hati yang syuhud kepada Allah. Sebagaimana pengakuan kita di dalam 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang arti hakikinya, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Maka syahadat kita ini sudah cukup sempurna. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan sekedar di lidah, tetapi dengan benar-benar bertawajuh kepada Allah. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Tawajuh itu harus dilakukan di dalam keyakinan relung hati kita yang murni. Barulah penyaksian itu dikatakan benar dan mata hati itu tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Maka perkataan dan makna kusembah yang ditambahkan di dalam pengertian syahadat Allah itu berarti orang itu masih nampak wujud dirinya, baik di dalam beribadah ataupun di luar ibadah. Penyaksian itu pula mengandung 2 wujud atau dualisme. Ia tidak menyaksikan dengan penyingkapan ainul basirah yang berteraskan tauhid syuhudiyah, bahwa pelaku sebenarnya yang beribadah itu adalah Allah, tetapi ia mengaku dirinya sendiri. Melihat Rob di dalam solat yang hakiki, bahwa mata hati kita sudah tidak melihat kepada yang lain, atau yang lain itu sudah larut dan lebur dalam syuhud kita kepada Allah. Solat itu pun sendiri sudah tidak kita lihat, kecuali Allah saja yang kita lihat secara total. Selagi kita melihat pada yang lain, berarti belumlah kita dikatakan mencapai tujuan hakikat solat. Nafikan yang kusembah itu yang menjadi antara hubungan kita dengan Allah, dan isbatkan hanya Allah yang maha berbuat sebagai kenyataan af'alnya pada diri kita. Sebagaimana kita pernah menyaksikan Allah di alam ruh tanpa ada suatu pun yang bernama benda atau jisim. Ruh itu dari zat Allah, dan Allah yang mengutuskan ruh itu dari zatnya sendiri, dan bukan pula itu ruh, itu jenis penciptaan. Maka itulah dikatakan bahwa ruh urusan Allah. Begitu juga di dalam rukun pergerakan solat, bukanlah gerakan berdiri, ruku, sujud, dan duduk itu yang menjadi intinya. Tetapi syuhud kepada Allah di dalam keadaan berdiri, ruku, sujud, dan duduk, itulah yang paling utama. Bahkan di luar solat sekalipun, batin kita harus senantiasa syuhud kepada Allah. Seperti mana di dalam solat, tanpa putus dan terus berkekalan, inilah dikatakan solat daimun. Ibadah dalam arti yang hakiki, tidak ada di dalamnya kemakhlukan dan kesyirikan kepada Allah. Tidak ada keinginan melainkan keinginan Allah. Di dalam solat, apa yang diperlukan oleh hambanya sudah ditentukan Allah. Yang dikatakan dalam ibadah itu, sesungguhnya tidak ada sembah menyembah. Si penyembah pun tidak ada di hadapan Allah. Barang siapa yang berharap untuk bertemu Robnya, maka janganlah ia melakukan syirik. Di dalam ibadah itu hanya ada ihsan, yaitu syuhud kepada Allah. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat
bagi kita semua. Wassalam.